Oke. Nah, activity ini bisa dilihat di sini app java.com ini. Buka ini. Nah, di sini dia activity. Nah, ini adalah codingannya, codingan Java. Kita pakai bahasa Java. Nah, bagaimana dengan desainnya? Desainnya bisa dilihat di sini. App tadi, REST, layout. Nih, activity.main. Nah, ini ada layoutnya. Ini layout ada 3 bagian ya. Ada desain dan kode aja. Nah, apa lagi ya? Nah, Android Studio ini punya beberapa widget yang bisa digunakan, kayak bahan text view, ini image, recycle, dan lain-lain. Untuk teks juga bisa text view, plain text, password, ini password, kamu buat password, email, kamu buat email, phone, kamu buat nomor aja. Oke, paham sampai sini? Ada mau tanya nggak sampai sini? Paham nggak? Cukup jelas Bang. Ini paham Bang. Ya? Kenapa? Paham. Paham ya? Nah, ini pokoknya di dalam folder res ini adalah resource kita gitu. Mau gambar, mau teks, semua di dalam sini. Yang lain ini nggak boleh dalamnya. Pokoknya di dalam sini lah semua. Mau gambar, mau musik, mau teks, semua di sini. Oke. Apa lagi ya? Nah, ketika kita runkan program ya, ini akan muncul seperti ini. Karena desain kita masih hello world dalam sini. Bagaimana mau kita tambahi? Misalnya, kalau mau kita tambahi tinggal tambah aja seperti ini. Misalnya kita mau nambah button, drag aja button yang di sini ke sini. Oke. Nah, sesimpel itu. Nah, kalian mungkin ada kelihatan error di sini, error nih. Nah, ini dikarenakan Android Studio seperti abang bilang tadi, secara default itu pakai constraint layout. Nah, constraint layout itu harus ada constraint-nya di antara setiap widget. Nah, misalnya nih, dia minta constraint. Abang kasih aja constraint sini, samping, ke atas, ke bawah. Up, ke bawah. Nah, nggak ada error lagi, cuman warning. Karena udah ada constraint-nya. Kalian tinggal atur aja mau di mana. Abang mau di sinilah, bawah. Nah, kita sudah berhasil buat button di layoutnya. Kita lihat di kodenya, otomatis terupdate ada button di sini. Oke. Kalau kita run kan, masih loading ya, nggak lama dia. Nah, ketika kita run kan ada widget baru di sini, yaitu button. Oke, ngerti nggak sampai sini? Ada mau ditanya sampai sini? Ngerti kan? Nah, bagaimana buat button ini berfungsi? Oh, tunggu dulu, tunggu. Jangan sampai situ. Nah, kalau kalian mau atur besarnya gitu ya, buat aja di sini width-nya, layout,
width misalnya 200 dp. Nah, akan otomatis berubah. Atau mau kalau kalian widthnya satu layar HP kalian, apa namanya, match parent. Nah, kan satu layar kan widthnya, lebarnya. Tapi kita buat aja web konten. Ini untuk manipulasinya lah. Mau kalian buat apanya, entah apa gitu, apa ya. Nah, pokoknya itulah. Nih, kalau mau kalian modifikasi, tinggal klik Android. Nah, nanti ada banyak sini modifikasinya. Mau margin, mau padding, mau apa, suka di kalian. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita membuat button ini berfungsi. Bagaimana caranya? Pertama kalian tentukan dulu ID kalian, ID button, ID dari button. Nah, di sini kalian bisa lihat studionya buat ID otomatis button. Abang mau ganti ID-nya menjadi btn test. Nah, sekarang ID kita sudah berubah menjadi btn test. Nah, kembali ke main activity. Nah, di codingan ini kita buat satu variabel untuk nampung si button ini. Nah, bagaimana buatnya? Ada yang masuk? Nah, kita sambung. Bagaimana buatnya? Kita buat satu variabel untuk nampung si button. Buatnya private. Nah, private agar variabel ini tidak dikenali oleh kelas lain. Misalnya kita buat kelas lain, variabel ini nggak kenal. Kelas lain nggak kenal sama variabel ini. Tipenya button. Nama variabelnya. Nah, misalnya ada error gini, ketik aja alt enter. Nah, nanti terimport dia otomatis buttonnya. Nama variabelnya button dot test titik koma. Yap. Nah, kita sudah berhasil buat satu variabel. Sekarang kita mau masukkan nilai button ini, ID dari button ini ke variabel yang baru kita buat. Caranya button test find by ID r.id nama ID kita. ID kita tadi apa? Button test. Terus ya. Sekarang variabelnya udah nampung ID dari button kita ini. Nah, sampai sini ngerti nggak? Ada yang mau ditanya? Sekian, pas ya. Ngerti bang. Kalau ada yang ketinggalan atau apa, ini abang rekam kok, nanti abang upload. Nah, bagaimana buat button ini berfungsi ketika diklik gitu buttonnya kan? Abang mau sekarang buat ketika button ini diklik, tulisan yang ada di sini berubah. Bagaimana buatnya? Pertama kita buat satu lagi variabel untuk nampung si text view. Nah, karena kita mau ubah text view ini jadi hello world menjadi tulisannya menjadi mpr4 gitu ya. Kita pertama buat variabelnya dulu. Sama seperti tadi. Private text view, karena text view jenisnya sekarang bukan button. Text view text view test. Sekarang kita masuki ID-nya text view test sama dengan find
view by ID, R, ID, ID-nya apa? Text view. Nah, kita udah buat variabel, satu untuk buttonnya, satu untuk text view. Sekarang ketika button ini ditekan, bagaimana buatnya? Kita buat event listener untuk si button. Cara buatnya gini, button test dot set on click listener. Di dalam ini new view on click listener. Nah, nanti Android Studio ini pintar bisa override-kan langsung si on click. Nah, jadi ini adalah listener kita ketika button ini ditekan. Nah, dalam fungsi ini ketika button ini ditekan gitu, kita membuat apa gitu? Kita mau ubah si text view ini tv.ts, kita setkan teksnya menjadi MPR 4. Dah, gitu aja. Ngerti sampai sini? Ada yang kurang paham? Ada yang pertanyaan nggak sampai sini? Ada ya? Jadi ya mau nanya itu bang, mau nanya dikit bang. mana? Yang public void on click. Nah ini View itu adalah view, terus ada fungsi bawaan dari ini ya itu set on click. Jadi ini harus di override kan gitu. Jadi fungsi ini kerjanya untuk ketika button ini diklik lah gitu, mau buat apa, mau ngapain gitu codingannya gitu. Ketika button ini on click, ini dia paskan satu parameter view, itu nantilah abang jelaskan untuk apa ini. Kita nggak pakai ini sekarang, view nanti ini. Oke, ngerti nggak? Kurang jelas ya? Pokoknya ini ketika button ini ditekan lah gitu, mau buat apa, mau ngapain gitu ketika button ini diklik gitu. Oke. Nah, ketika kita run, kita tunggu. Kalian masuk Pak Ade ya? Jam berapa? Oh, nggak jadi masuk? Biasanya? Hari ini nggak jadi masuk bang. 13.50. Oke. Nah ini biasanya udah 13.50 bang. Run ya. Nah ini kan pertama tulisannya hello world. Nah ketika kita on click, kita tekan ini button, dia tulisannya akan berubah menjadi MPR 4 si ini. Oke, 1, 2, 3. Oh, nggak berubah, abang dari HP. Nah ketika kita tekan ini, tulisannya jadi MPR 4, dari hello world menjadi MPR 4 gitu dia. Mudah kan? Sampai sini paham? Ada yang mau ditanya tentang codingannya ini? Entah private gitu, public, entah apa ini, kelas, apa itu kelas? Ada? Ada mau tanya? Ada ya? Nah, ini kita baru main satu activity, yaitu main activity tadi nih. Bagaimana kita membuat dua activity gitu, pindah activity-nya. Nah, misalnya kayak aplikasi inilah. Apa ya? Inilah IG lah, IG. Nah, misalnya ini satu activity, kita mau pindah activity lain. Nah, gini. Gimana cara buatnya? Activity baru gitu. Caranya adalah
kita buat activity baru. Gini dia. Di sini, klik di sini yang .com ini. Klik kanan. New. Nah, scroll ke bawah activity. Kalian pilih mana, kita pilih empty activity aja. Nah, nanti akan buat satu panel ini. Ini nama activity-nya, mau kalian bebas mau nama apa, ini nama layoutnya, terserah mau buat gimana. Klik finish, ini biar aja, nggak usah diubah nih. Klik finish, tunggu aja nanti terbuat activity baru. Nah, pastikan internet kalian jalan ya. Nanti ini dia mungkin download Gradle lagi. Ini codingannya masih error. Ini masih garis bawah merah karena masih Gradle masih build. Tunggu aja. Kalau ada mau tanya aja ya. Lagi nunggu. Nah, ini sepertinya udah siap prosesnya, nggak ada lagi proses ini. Cuman ini masih error ya. Mungkin errornya ecek-ecek aja ini errornya. Nah, kita biar aja error ini. Anggap aja nggak ada. Nah, dia terbuat satu activity baru, main activity 2. Kita lihat di res, layout, nih terbuat lagi layoutnya, activity main 2. Kita desainnya masih kosong ya. Nah, belum ada apa-apa. Kita buat text view aja di sini. Nah, ini agak kita besari. Oh ya, ini ada propertinya, kalian mau ubah-ubah entah fontnya, entah apa gitu. Bisa kalian ubah-ubah di sini, text size-nya kita buat 36. Oke. Nah, cukup besar ya. Kita buat teksnya dalam adalah activity 2 gitu ya. Dia akan terupdate di sini jadi activity 2. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita misalnya ditekan button ini dia menuju activity selanjutnya gitu, activity 2 ini. Gimana caranya? Ada yang tahu? Caranya bagaimana? Gunakan apa? Nah, intent ya. Udah belajar kalian sama adik gitu ya? Pakai Udah intent ya. Bang. Nah, jadi intent Udah kita kemana, pakai Bang? di button. Misalnya ketika button ini ditekan, dia akan muncul. Kita intentkan ke main activity 2. Oke. Bagaimana caranya? Kita buat. Kita hapus saja ini. Oh, apa nih? Kita hapus saja. Pakai intent sama dengan new intent. Nah, ini masih error karena belum kita import. Ketik aja alt plus enter. Error lagi dia.
Tahu kan ini maksudnya apa? Udah belajar PBO kan? Jadi kita buat inisialisasi dari intent itu biar bisa dipakai di kelas ini gitu. Ini nama inisialisasinya, macam nama variabel gitulah, bisa kita pakai di sini. Ini terserah kalian mau namanya bebas, boleh. Kita buat aja intent namanya. Nah, intent ini ada dua parameter, asal, tujuan. Nah, kita asalnya dari mana? Asalnya dari main activity. Kita buat di sini main activity dot base. Nah, maksudnya main activity ini gitu. Ini asalnya. Sekarang tujuannya kita mau ke main activity 2. Main 2 activity dot class. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu asalnya dari mana, mau ke mana gitu, tujuannya. Oke. Sekarang kita startkan activity-nya. Start activity, masukkan di sini dalam ini intentnya tadi, inisialisasinya. Nah, ini ya, intent. Nah, kalau ini kalian cocokkan lah, misalnya sini bebas, sini juga bebas. Nah, jangan salah ya. Nah, ini udah seperti ini. Misalnya kita runkan. Ada yang mau tanya selagi loading? Nah, ini sepertinya udah loading. Nah, ketika button ini diklik, dia akan ke activity baru. Nah, activity 2. Oke, sampai sini ngerti nggak? Oke. Nah, satu lagi. Ngerti bang. Apa lagi ya? Nah, bagaimana misalnya kalian mau dari mana ya? Tunggu bentar. Nah, nih. Misalnya, nih, kalian punya nilai di activity ini. Cuman kalian mau kan nilainya dari activity ini ke activity ini. Bagaimana caranya? Ada tahu? Anda tahu nggak? Benny tahu? Riandi? Mita? Nggak ada ya? Bagaimana cara ngepaskan, mengirim nilai Apa tadi bang? dari activity ini ke activity 2 gitu? Tahu nggak? Udah pernah diajari? Nggak tahu ya? Nah, caranya kita pakai put extra di sini. Put extra. Oke. Gimana cara buatnya ya? Nah, ya gini. Intent dot. Nah, put extra. Nah, ini. Misalnya kita buat satu variabel ini. Private integer nilai tes. Nilai tesnya 100.
Oke, kita mau buat kita buat satu variabel nilai UTS, nilai status. Yang kenal hanya main activity ini. Ini nggak kenal berapa nilainya. Kita mau ngirim nilai ini ke sini. Bagaimana buatnya? Kita pakai put extra tadi. Put extra. ID-nya misalnya buat nilai. Kita UTS saja. UTS. Nah, parameter kedua itu variabel yang mau dipaskan, mau dikirim. Nilai UTS. Udah, ini udah terkirim sekaligus intentnya tadi. Udah kita put extra. Nah, sekarang di main activity 2. Main activity 2 ini mau ngambil nilainya dari sini. Buatnya pakai bundle. Kita buat sini bundle sama dengan apa ya? Kalau misalnya kalian nggak tahu itu codingannya, klik aja kontrol spasi, ada pencerahan gitu, get intent. Nah, get intent dot get extra. Nah, ini gunanya IDE, jadi kita ngoding lebih enak. Setelah itu habis bundle, kita buat variabel baru in nilai TS. Nah, kita buat variabel baru ini untuk nampung nilai kiriman tadi. Karena ini di sini in, di sini harus in juga. Oke. Bundle dot get. Nah, dalam get ini ada ID-nya. Tadi ID-nya apa? UTS. Berarti kita buat sini UTS juga. Nah, error. Kenapa? Karena dia nggak tahu ini tipenya apa. Kita buat aja di sini in. Nah, nggak error lagi kan? Nah, jadi kita mau ngirim ini nilainya. Kita put extra. Kita mau ngirim nilai ini UTS ke sini. Ini diambilnya bundle get intent get extra. Nah, dia get kodenya apa? UTS. Dapatlah nilainya integer. Masukkan ke nilainya ke variabel yang ada di sini. Nilai UTS. Oke. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau tanya? Sampai sini? Paham? Run ya? Bentar. Mau run? Nah, run. Bang, coba run, Bang. Nah, install successfully. Nggak ada error berarti ya. Nah, sekarang ini belum ada perubahan dari program kita. Masih sama seperti yang tadi. Nah, masih sama ya. Kita mau nampili nilai UTS-nya di sini. Activity 2 ini teksnya diganti jadi nilai UTS-nya. Jadi misalnya 100 gitu. 100 muncul di sini. Oke. Gimana buatnya tadi? Kita cari ID-nya dulu. ID teks view ini. Oke. Sebelum itu ada yang tanya nggak tadi tentang bundle? Ada yang mau tanya? Ngerti semua ya tentang bundle ini? Oke. Udah paham ya. Nah, kita cari dulu ID-nya. Karena kita mau ubah teks ini. ID-nya apa? Text view 2. Kita ubah aja menjadi TV S.
Nah, ID-nya sekarang TV UTS. Sekarang kita buat variabel untuk nampung si text view-nya. Seperti tadi, private text view UTS 2. Nah, sekarang kita tampung ID dari ini ke variabel yang baru kita buat. TV UTS sama dengan find view by ID r ID dot ID-nya tadi apa? Text view UTS. Ini dia. Oke. Dah. Text view ini sudah siap digunakan. Nah, sekarang kita mau buat di sini text view UTS nilai kok nilai UTS set set text. Ini dia. Nilai UTS tadi. Kita mau setkan teksnya menjadi nilai UTS tadi. Misalnya nilai UTS-nya 100, setnya jadi 100. Kita run. Nah, ketika kita tekan buttonnya, oh, crash. Kenapa crash? Ada yang tahu kenapa crash? Satu orang ada yang tahu mengapa crash? Hadi tadi tahu nggak kenapa crash? Ini dia. Ada yang tahu kenapa crash? Ricky ada, Ricky, Rona, nggak tahu ya. Karena set text ini hanya menerima string, sedangkan ini int. Jadi error dia. Ini kamu kasih kok int sama aku tuh. Kita ubah aja integer, kita ubah integer menjadi string. Integer dot to string. Nah, dalam ini nilai integernya. Nah, udah begitu. Kita ubah dulu. Kan ini integer, kita ubah jadi string. Karena ini set text hanya menerima string. Gitu ya. Sekarang lagi. Nah, ketika button diklik 100 di sini. Karena nilai UTS-nya 100. Kita udah berhasil mengirim nilai variabel yang ada di sini ke activity yang kedua, gitu. Oke. Dengan bundle. Di sini ada yang kurang paham? Paham nggak? Ini misalnya kalau ada yang ketinggalan gitu, abang rekam kok ini. Nanti abang kirim. Udah, itu aja. Bang, Ya, nggak paham? Ada? Boleh? cukup paham bang.
Bang, ada mau nanya dikit Bang. Oh, ini abang Itu dari Bang, HP gimana abang Bang sendiri. caranya Kalian HP nggak lihat? Bang bisa jadi emulator dan muncul Ini di ICE-nya Bang? Soalnya kan Nah. biasanya kalau HP Oh, jadi emulator bukanya kalian dari mau HP runkan dari kita HP sendiri. gitu? Iya kan? Iya, maksudku kan kalau misalnya ya enggak mau RAM-nya di ICE, biasanya kan kalau pakai emulator HP dia kita Pakai RAM-nya sini lah. pakai HP sendiri. Ini kan Mirror kayak HP abang motor, nih mirror. bisa muncul di Abang hubungkan dari USB di juga layar ya? gitu Bang. Gimana USB caranya? konekkan ke ini, udah muncul di sini layarnya. Gitu aja. Ini abang nggak pakai emulator, pakai HP sendiri. Iya. Ini nggak bisa diklik soalnya. Ini versi free. Abang navigasikan dari HP abang sendiri. Nah, Iya ya Bang, itu maksudnya. itu Makasih Bang. aja. Ada yang mau tanya lagi? Nggak? Udah selesai nih. Yuk. Nanya apa? Ya. Bang, saya ingin bertanya Bang. Maksudnya mau nambah yang satu variabel lagi. bagian bundle ini Misalnya Bang. mau ngepas Berarti 2 variabel gitu. kalau mau nambah metode baru dimasukin ke bundle put ini Bang, extra atau lagi. gimana Bang? Intent, put extra. Ya ID-nya tapi beda. Misalnya UAS gitu. Nanti di Iya bundle Bang, yang metode kan ada. Ambil get UAS gitu, tapi jangan UTS. Ngerti? Enggak, bukan itu mau ditanya. Oh, bisa. Mau nambah apa? Bukan Bang, maksudnya yang kan bundle Mau ini clear ada gitu. metode get Ganti kamu intent lah, sama mau get ngoding extras. untuk apa gitu. Itu bisa ditambah Ini kan lagi mau get metode intent. yang lain Bang. Kita mau get intent nih. Baru abis get intent kamu get extra gitu. Kok jadi error? Nah, atau kamu nggak mau get extra, mau clone gitu. Entah apa clone yang nggak tahu bang. Cuman gitulah, ngerti nggak? Bisa aja kamu tambah sesuai dengan keinginan kamu lah. Ini pun bisa kamu buat jadi variabel sendiri gitu. Kok mau? Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Mana on grade? On grade yang mana? Oh, berarti yang kalau ini? buat variabel sendiri, enggak lah, yang di on grade-nya juga diganti Bang. Misalnya gini. Ini Bang kan on grade bundle ya. Dan intent sama dengan get intent. Nah, gini juga boleh. Maksudnya bang gitu. Ini nggak ada hubungannya bundle ini sama bundle ini, pokoknya. Nah itu. Maksud abang itu sih. Ada yang mau tanya lagi? Oh, oke Bang. Makasih Bang. Misalnya kalian mau ubah ini nama aplikasinya. Nah, di sini ada string. Nah, ini value ini untuk nyimpan nilai-nilai konstan gitu. Misalnya ini colornya color. Nih kode colornya. Bisa kalian ubah-ubah lah. Misalnya ini kan string. Ini app name-nya my application. Kalian bisa ubah ini jadi misalnya mpr
4. Nah, app name ini akan dikirim ke manifest, Android manifest. Nah, dibuat di sini labelnya sama dengan string app name. App name itu tadi mp4. Udah, kita runkan. Nanti berubah aplikasinya dari my application menjadi mp4 nanti. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya lagi? Yuk. Ya, Mau nanya bang. nah, PBO. Sebenarnya agak out of topic sih bang. Karena ini kayak berhubungan sama PBO bang. Jadi kita nyusun kelasnya itu gimana bang? Maksudnya kan kayak main activity. Nah, aku nih mau buat Misalnya kalian mau buat misalnya kelas itu yang apa? ngurusin Misalnya tentang ada kamu buat login user ya. misalnya. Nah itu Login kita itu lebih ada baik usernya ditulis gitu. di situ atau kita buat kelas baru gitu bang? Data usernya gitu. Nah, Ya gitu. Login. Nah situ kan ada utility-nya misalnya untuk buat aja kelas baru. Kalau data-data kamu mau usernya gitu bang. Java class gitu. Jadi kita lebih bagus Misalnya buat kelas baru new kah Java class atau user. di situ kita buat Nah, langsung di main activity itu bang? kamu buatlah sini. Saran abang lebih baik buat kelas baru sih, biar codingannya lebih teratur gitu. Private string nama sama dengan entah apa gitu, atau mau apa, string nama tes gitu. Ini mau nampung nama gitu misalnya, atau kamu buat kelasnya abstrak gitu. Saran abang lebih baik buat kelas baru gitu untuk nampung nilai-nilai masing-masing, biar rapi lah codingannya. Itu PBO sih untuk pengaturan ngoding gitu. Saran abang lebih baik kelas baru gitu. Tapi kita belajar ini kok, database. Jadi usernya simpan database. Kita pakai database Firebase. Kalian bisa cari Firestore gitu. Kalian bisa cari, entah belajar itu. Kalian login pakai Google gitu. Misalnya ini kan kalian bisa login, pilih email, langsung masuk dengan data email kalian gitu. Nanti abang ajari. Udah pas nggak jawabannya? Apa salah abang jawabnya? Nggak seperti yang kamu inginkan. Nah, bingung ya? Enggak gitu bang. Maksudnya agak bingung aja gitu bang. Maksudnya? Biasa pakai functional programming gitu kan bang. Oh, kok. Ini Kayak bingung bisnya itu arahnya nanti kemana, bingung gitu aja lah bang. Bingung instruktur referensinya gitu bang. Kayak misalnya mau manggil widgetnya itu kan misalnya kayak text view, nah itu kan datanya pakai text view lagi, import lagi gitu kan bang. Biasanya kalau misalnya kamu nggak mau buat bahasa script yang lain kan kelas baru bisa ya udah nggak langsung usah, di disimpan sini di aja pun nggak apa. variabel gitu kan. Namanya gitu. Ini Kalau agak kamu bingung itunya mau bang, tipe-tipe datanya misalnya itu bang. Nih misalnya punya kelas user nih, kamu punya data nama, email, sebagainya. Kamu make data user ini di main activity. Buat aja gini, user u dengan new
user. Nah, ini otomatis semua yang ada di dalam kelas ini terpakai di sini. Misalnya kamu ngambil nama u.nama. Nah, ini bisa kamu get gitu. Itu aja sih. Kalau kamu terbiasa, lebih mudah lah objek programming ini. Oke. Yuk. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke bang. Kalau kalian Coba. belum ngerti PBO gitu, lebih apa? Pelajari lagi lah PBO-nya. Coba gitu. Nanti abang share kok source code-nya sama videonya. Ini abang rekam kok. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja ya. Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum kita akhiri? Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada ya? Begitu kita akhiri aja lah pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.